Oke, jumpa lagi di tutorial OBS. Jadi di video kali ini kita akan coba praktekin ya. Nah, ini sini ada dual monitor ya. Kalian bisa lihat. Ini saya tampilin semuanya di sini, Zoom meeting first screen sama second screen semua di sini. Nah, yang first screen ini yang paling depan ya posisinya ya. Nah, ini paling depan. Nah, di belakangnya itu ada second screen. Oke, nah sekarang kembali ke OBS. Nah, kita sekarang kan akan praktek gimana caranya membuat tangkapan share materi ya, share materi dari pembicara. Nah, ini kan ada pembicara. Nah, pembicara ini kita akan pin dia di first screen. Nah, terus yang Fauji Prabowo ini saya sendiri nih saya akan pin to second screen aja ya, supaya kita bisa melihat perbedaan. Nah, pemateri ini dia tampilannya first screen. Nah, yang host ini adalah second screen saya. Nah, kemudian sekarang kita akan coba isi di bagian SS materi ini ya. Nah, share screen materi ini namanya. Nah, jadi share screen itu nanti yang bagian pembicara itu berarti adalah first screen. Nah, sedangkan yang besar ini kita akan nampilin second screen. Nah, kenapa second screen? Karena secara otomatis ketika pembicara itu share materinya gitu kan, maka second screen itu akan berubah menjadi tampilan share materi gitu ya, share materi dari pembicaranya. Oke, sekarang kita akan coba minta pembicara untuk share materi. Oke Mas, coba tolong di share materinya. Nah, ini sedang nampilin pemateri ya. Nah, ini kita ganti dulu. Nah, ini nampilin pemateri adalah first screen. Nah, host itu second screen. Nah, ketika pembicara share materi, maka secara otomatis ini akan memunculkan materi ya. Nah, ini second screen dia akan munculin materi nih. Ya. Nah, maka kalian harus persiapkan di first screen itu harus pembicara. Nah, second screen itu host. Karena apa? Karena supaya nggak ketimpa ya. Kalau pembicaranya ada di second screen, ketika pembicara tiba-tiba share materi, maka akan ketutup nih secara otomatis kayak gitu kan. Nah, kalau kayak gini kan dia tetap aman nih yang live-nya. Akan nampilin si pemateri karena dia ada di first screen. Nah, ini first screen ya. Nah, first screen kita pin pembicaranya. Nah, second screen dia akan otomatis berubah menjadi materi. Nah, jadi kita tinggal copy aja dari sini. Nah, pemateri first screen kita copy, kita akan masuk ke SS materi, kita paste reference ya. Nah, ini kita posisikan di bawah frame materi ya. Nah, ini akan kita kecilin. Nah, kita kecilin di sini. Terus kecilin ya. Kita ambil tengah-tengah aja nih kayak gini. Nah, kalau kalian ingin lihat supaya lebih detail, supaya lebih jelas ketika kalian lagi nge-crop, itu biasanya saya akan klik kanan di sini. Kemudian saya akan full screen projector preview ke monitor yang di sini. Ya, ini akan saya kirim ke sini. Nah, jadi kita bisa ngeliat tuh di sini kan. Jadi kalau kita mau nge-crop itu kelihatan. Nah, kita akan crop di sini. Tuh, kelihatan kan potongannya udah rapi belum, gitu kan. Nah, terus ini geser dulu dikit. Nah, tarik dikit. Nah, ini balik lagi ke tengah-tengah. Kecilin. Nah, ini kelihatan tuh, udah rapi belum. Nah, tuh. Jadi hilang kan garis-garisnya, ini masih kelihatan dikit nih. Nah, ini berarti kurang. Nah, jadi kelihatan rapi tuh. Oke. Sip. Oke, nah setelah itu kalian tinggal lock ya. Nah, ini pemateri sudah kita amankan. Ini dia karena duduknya nggak di tengah aja nih posisi kameranya. Jadi ini keropannya udah pas di tengah. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ke scene host. Nah, scene host itu kan dia second screen. Nah, second screen kan berubah jadi materi. Nah, coba Mas share screen-annya diganti yang agak full gitu loh. Yang full screen. Misalkan share apa gitu. Nah, ini saya akan copy second screen ke SS materi. Terus paste reference, kalian tinggal geser di sini, pindahin di bawah frame materi. Nah, second screen ketika belum ada materi ya dia akan nampilin wajah saya karena saya dipin di second screen kan. Nah, ini saya akan perbesar. Nah, kalian bisa lihat di sini ya previewnya.
udah pas belum gitu potongannya. Bisa geser pakai keyboard. Nah, bisa gedein dulu ya dikit. Ya. Supaya rapih potongannya. Oke. Nah, ini terlalu ke atas ternyata. Turunin dikit. Oke. Ya, kira-kira seperti ini ya. Coba ini kita dorong dikit. Nah. Oke, nah di sini kelihatan ya, udah nggak ada menonjol di sudut-sudutnya. Nah, kalau udah nggak ada yang menonjol, berarti udah aman ya, udah rapih. Kita kunci. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah selesai untuk scene pematerinya, maka kita tinggal transisi aja. Nah, maka tampilan ini yang akan dilihat oleh peserta di Zoom ataupun di streaming ya, kalau kita udah streaming. Nah, peserta yang di Zoom itu akan melihat tampilan ini ketika kita udah nyalain virtual kamera gitu kan. Nah, ini kita nyalain virtual kamera. Nah, ini saya tutup dulu ya, close. Nah, ini kita ganti ke virtual kamera. Nah, kita akan lihat nanti, nah ini kalau di galeri jadinya gini ya. Karena kita cuma ada 2 peserta jadi nggak bisa kita lihat. Tapi kalau kita ramean, nah ini bisa di spotlight nih. Yang ini bisa kita spotlight gitu ya. Jadi tampilannya akan lebih jelas yang ini. Nah, tapi intinya recording nanti ini yang kita tangkap. Nah, makanya ini harusnya jangan ada 2 kayak gini ya. Ini 1 aja. Nah, speaker aja gini. Nah, ini tinggal di spotlight nanti. Sama host minta tolong di spotlight. Ketika kita udah banyakan, nah ini spotlight aja yang tampilan Fauzi ini. Nah, sekarang belum bisa di spotlight karena hanya ada 2 orang. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, pastikan kalian juga harus mantengin nih ketika pembicara kelihatannya udah mau selesai materinya. Nah, kalian harus cepet-cepet ganti ke tampilan pembicara dulu atau pemateri. Nah, jadi ketika pembicara copot share screen-nya itu nggak bocor gitu kan. Nah, karena kalian udah transisi ke sini dulu. Nah, kalau misalkan masih di sini terus tiba-tiba dia copot materinya, maka ini akan bocor, akan menampilkan tampilan yang kita pin di second screen sebelumnya. Misalkan host. Nah, ini jadinya hostnya gede di sini, pembicaranya kecil di sini. Jadi kurang bagus kayak gitu ya. Nah, jadi pastikan kalian juga harus memperhatikan live yang sedang berlangsung supaya nggak terjadi kebocoran tampilan seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba nih misalkan nih contoh ya, kita telat nih, terus tiba-tiba pemateri nyopot share screen-nya, coba di stop share mas. Nah, maka jadinya kayak gini, nah, bocor dia ya. Nah, jadinya bocor kayak gini. Dia akan menampilkan siapa yang dipin di second screen. Karena ini kan yang gede ini second screen, yang ini first screen, kayak gitu ya. Nah, jadi pastikan kalian harus geser dulu ke pemateri di first screen ini. Nah, jadi ketika tiba-tiba dia lepaskan share screen-nya, tampilan di sini tetap aman karena sudah menampilkan si pemateri. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan share screen ya. Cara menangkapnya seperti apa sebagai operator di sini. Nah, kayak gitu. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya untuk membahas tutorial yang lebih lengkap lagi. Oke, terima kasih. Mantap.